Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan terkait linear sequential model atau waterfall model. Untuk pemaparan pertama yaitu akan disampaikan oleh Fahmi. Dipersilahkan. Konsep ya, next slide. Ya, slide. Nah, di sini konsep menurut Pressman, model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Nama model ini sebenarnya adalah model linear sequence model. Model ini sering disebut juga dengan classic life cycle atau metode waterfall. Ya, next. Model ini termasuk ke dalam model generik pada rekayasa perangkat lunak dan pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce sekitar tahun 1970, sehingga sering dianggap kuno. Tetapi merupakan model yang paling banyak dipakai dalam software engineering. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Di sini kapan sebaiknya metode waterfall digunakan, ada teori yang menyimpulkan terbagi 4. 1. Ketika semua peralatan yang diajukan sudah dipahami dengan baik pada awal pengembangan program. 2. Definisi produk bersifat stabil dan tidak ada perubahan yang dilakukan saat pengembangan untuk alasan apapun. Oleh karena itu, teknologi yang digunakan juga harus sudah sesuai dan dipahami dengan baik. 3. Menghasilkan produk baru atau produk dengan versi baru. Sebenarnya, jika menghasilkan produk dengan versi baru, maka itu sudah termasuk incremental development, yang setiap tahapannya sama dengan metode waterfall kemudian diulang-ulang. 4. Port-in, produk sudah ada ke dalam platform baru. Pematerian selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman saya, Aldi Aflahul Fikri. Siap, Bapak Fahmi. Nah, kemudian ada karakteristik dari model waterfall. Nah, karakteristiknya tuh ada 3. Yang pertama tuh, sistem atau proses yang sedang dijalankan akan otomatis terhenti apabila mengalami suatu kendala. Nah, dalam karakteristik yang pertama ini, apabila dalam model waterfall itu terjadi suatu masalah, maka prosesnya akan otomatis akan berhenti sendirinya. Nah, karena apa masalah itu diselesaikan terlebih dahulu. Nah, hal ini bisa saja disebabkan karena model waterfall ini merupakan sebuah model prototip yang menggunakan metode atau model yang memiliki sebuah alur tertentu dalam pembuatannya. Sehingga nantinya proses tersebut haruslah melewati tahap-tahap tertentu. Apabila ternyata pada tahap ataupun waktu tertentu mengalami suatu masalah, maka masalah tersebut harus dipecahkan dan diselesaikan terlebih dahulu, baru nantinya proses tersebut bisa dilanjutkan kembali. Nah, kemudian ada contoh aplikasi waterfall pada kehidupan sehari-hari. Nah, seperti ini, kalau dalam kehidupan sehari-hari, membuka kunci mobil, membuka kunci stang, memutar kunci kontak, menstarter kendaraan, memanaskan kendaraan, memasukkan gigi, lalu bisa mengendarainya. Nah, kalau dalam tahapan tersebut kan mengalami kendala gitu. Misalkan kendaraannya nggak bisa di starter gitu, bensinnya habis. Nah, kan kita harus ngisi bensinnya terlebih dahulu, baru mobilnya bisa nyala gitu. Kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan suatu proses. Nah, karakteristik kedua yang bisa kita tarik kesimpulan dari model waterfall ini adalah lama waktu memproses sesuatu. Ya, penggunaan sistem model waterfall yang mengharuskan
setiap prototipe melalui proses-proses tertentu tanpa bisa melewati satu atau dua proses ini tentu saja akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya. Nah, satu kali model waterfall dilakukan, wajib melewati serangkaian proses yang harus dilewati secara bertahap. Nah, biasanya proses ini tuh memakan cukup waktu yang panjang, hingga nanti akan memperlambat dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga cukup panjang untuk menyelesaikan suatu proses pembuatan prototipe atau pembuatan. Nah, itu nggak cocok gitu buat kalian yang suka deadliner. Model waterfall ini sangat tidak cocok. Kemudian yang terakhir tuh model waterfall menggunakan pendekatan sekuensial alias urutan tertentu. Karakteristik berikutnya yaitu model waterfall menggunakan sistem pendekatan serupa, pendekatan sekuensial. Sebelumnya, sistem pendekatan yang dilakukan oleh model waterfall ini merupakan pendekatan yang sifatnya bertahap dan juga berurutan, atau yang dikenal atau yang biasa disebut sekuensial, yaitu dalam sekuens tertentu. Hal ini merupakan karakteristik utama dari sebuah model waterfall dalam mengembangkan suatu aplikasi dan juga program. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan Saudara Dik Surya. Oke. Nah, di sini ada kelebihan, ada 4 poin ya. Yang pertama, kelebihannya itu sendiri ada, yang pertama tahapan proses pengembangannya tetap pasti, mudah diaplikasikan dan prosesnya teratur juga gitu. Kemudian cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal, sehingga minim untuk terjadi kesalahan gitu. Selanjutnya, software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas baik, dan dokumentasi pengembangan sistemnya juga sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Selanjutnya, nah di sini juga ada kekurangannya pun sama, ada 4 poin ya. Yang pertama, proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti yang diusulkan. Terus terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Terus sulit juga untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer atau pelanggan. Dan terakhir, adanya waktu kosong atau menganggur bagi pengembang itu. Jadi ada waktu gabutnya gitu, karena harus menunggu anggota tim proyek yang lainnya menuntaskan pekerjaannya begitu. Terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang kedua itu desain, yang ketiga pembuatan kode program, yang keempat pengujian, yang kelima pendukung atau pemeliharaan. Nah, selanjutnya di sini ada skema terkait tahapan pelaksanaan waterfall model. Yang pertama itu adalah analisa kebutuhan. Nah, pada proses tahapan pertama ini kita melakukan analisa terkait kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna ataupun oleh sistem informasi tersebut. Nah, pada tahapan analisis kebutuhan ini kita dapat melakukan sebuah penelitian, begitu wawancara atau studi literatur. Nah, nanti dari sini kita akan mengetahui gitu apa aja yang dibutuhin sama pengguna saat ini. Atau juga yang dibutuhkan nantinya oleh sistem informasi. Nah, hasil dari tahapan ini yaitu dokumen dari user requirement atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan sistem.
Nah, dokumen inilah yang akan menjadi acuan sistem analisis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, yaitu menjadi acuan pada desain sistem. Nah, pada desain sistem ini akan dilakukan penuangan pikiran dan perancangan dari hasil analisis kebutuhan. Nah, di sini tuh dirancang bagaimana konsepnya, bagaimana cara penuangannya ke dalam konsep sistem ini, dan mencari solusi terkait kebutuhan pengguna. Selanjutnya yaitu yang akan digunakan sebagai bahan pada penulisan kode program. Nah, selanjutnya ada penulisan kode program atau pemrograman yang dilakukan oleh programmer. Nah, di sini kita menerjemahkan hasil-hasil penelitian tadi dan hasil-hasil konsep tadi dalam sebuah coding atau pembahasaan komputer. Nah, dilakukan oleh seorang programmer. Tahapan ini merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Dalam artian, penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai, maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing tersebut untuk mengetahui kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut dan kemudian bisa diperbaiki. Jadi kekurangannya itu apa aja. Nah, selanjutnya yaitu pengujian program. Nah, pada pengujian program ini kita menguji bagaimana performa sistem tersebut, apakah terdapat error atau bagaimana. Karena tidak akan menutup kemungkinan kalau di pemrograman itu nanti terdapat error, baik itu di desain sistem atau di pemrograman ataupun juga di analisis kebutuhan. Nah, nantinya di sini dilakukan perbaikan terhadap aplikasi agar menjadi lebih baik dan layak guna. Selanjutnya, setelah diuji, diketahui kekurangannya apa saja, baru ke penerapan program dan pemeliharaan. Nah, pada proses ini, perangkat lunak yang telah dirancang, telah diuji, telah dibuat pemrogramannya itu diterapkan kepada pengguna. Bagaimana reaksinya atau feedback dari pengguna tersebut. Jika masih ada kesalahan, maka kita lakukan lagi pemeliharaan atau maintenance. Nah, perubahan tersebut dapat bisa mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, setelah dilakukan penerapan, misalnya masih ada kekurangan, kita bisa tahu nih kekurangannya itu dari mana. Apakah itu dari pemrogramannya. Kalau misalkan kekurangan itu dari program, maka kita balik lagi ke tahapan penulisan kode program. Otomatis kita harus mengulangi juga tahapan pengujian program dan penerapan. Atau jika kesalahannya itu terdapat di desain sistem, maka kita harus mengulanginya lagi di tahapan kedua, yaitu desain sistem. Dan otomatis harus melakukan pengkodingan ulang, pengujian, dan juga penerapan dan pemeliharaan. Karena berdasarkan karakteristik dari waterfall model ini, bahwa model ini bersifat sistematis atau berurutan, sehingga jika satu kegiatan belum selesai, maka kegiatan selanjutnya tidak dapat dilakukan. Itu tadi kenapa program ini memakan waktu yang cukup lama, karena jika terjadi kesalahan kita harus kembali lagi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.